Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Andi Punya Cerita. Kebetulan sekarang kita akan membahas tentang blender. Blender yang ada biasanya untuk membuat jus ya. Biasanya itu menggunakan seperti pencacah, pisau gitu, yang sering saya gunakan. Kebetulan kemarin saya coba beli blender yang di cara kerjanya bukan mencacah tapi pemeras. Nah, kelebihannya daripada blender biasa yaitu kalau yang biasa itu perlu penambahan air, yaitu untuk memudahkan mata pisaunya saat berputar ya. Dan sedangkan yang press ini dia lebih tidak memerlukan tambahan air, tapi dia langsung memeras buah tersebut dan mengeluarkan sarinya. Dan kelebihannya yang slow juicer itu tidak perlu penambahan air, sedangkan yang blender itu perlu penambahan air. Oke, kita langsung lihat barangnya aja ya. Oke, tada. Nah, oke, slow juicer. Slow juicer, oke. Kemarin saya beli di salah satu mesan ya, salah satu TV all shop. Oke, ini penampakan barangnya. Udah lama kepingin, karena saya pingin coba minum jus tanpa dicampur dengan air, dan ingin lebih minum jus itu yang lebih murni ya, yang langsung dari hasil perasan. Lebih kurangnya kalau kayak pemeras ini ya kayak tebu ya, kalau kita lihat di tepi jalan yang orang jual gilingan minuman tebu itu ya kayak gitu, diperas. Jadi tidak ada campuran air lagi, jadi benar-benar murni 100% dari buah tersebut. Kalau untuk harga slow juicer ini lumayan. Ini buku petunjuk. Ini buku petunjuk isi dalam ya. Lalu apa nggak kelihatan ya? Nama nggak satu ya. Lalu kita keluarkan. Kita lihat di sini kelengkapan barangnya itu seperti ini yang mesinnya ini. Nah, jadi kalau untuk yang ini mesin itu saat ini tidak bisa dibuka lagi ya. Ini udah tetap, ini paling dibongkar sampai segini aja. Di sini nanti kita akan pasang tempat blendernya itu di atas ini. Ini tempat pemutarnya.
Oke, untuk alat mesinnya ini paling ada di sini ada tombol on dan standby di 0, dan R ini untuk putar balik. Jadi kalau yang on itu sesuai dengan arah jarum jam, kalau untuk yang R ini dia akan kebalikan mutarnya. Fungsinya nanti untuk penyucian blendernya nanti. Nah, di sini barang-barang yang akan kita dapatkan yaitu di sini ini mata, bukan pisau ya, tapi di sini lebih untuk alat pemerasnya ya, seperti ini. Lumayan berat juga ini. Lalu saringan. Ini saringan ada 2 kita dapat. Ini ada 2 saringan. Satu saringan untuk yang jus, dan satu lagi saringan untuk, kalau nggak salah tadi untuk ini ya, buat es krim. Di sini juga bisa buat es krim. Kalau buat es krim kita terlebih dahulu bahannya harus dimasukkan ke dalam kulkas. Kalau jus kita bisa langsung. Oke, selain untuk ini kita dapat juga yang ini tadi, gelas untuk penampung jus, dan untuk penampung jus sama untuk ya penampung sisa ampas ya, ampasnya nanti. Dan lalu di sini ini untuk penutup atas, nanti kita rakit juga. Dan ini untuk saringan, wadah saringan, penahannya wadah saringan. Dan di sini tadi ini untuk yang di sini nanti untuk yang pendorong buah. Dan ini, ini untuk ya ininya, tempat jus berkumpulnya di sini. Jadi kita coba pasang. Ini ada dua itu ya, dua corong, satu ini untuk menampung jusnya, dan satu lagi ini untuk ampasnya. Oke, coba kita masuk dulu ke sini. Oke, kalau sudah masuk, ini ada di sini beritahuannya open sebelah, open dan close ya, open dan close. Nah, putar searah jarum yang ditunjukkan. Kalau kita mau close, kita tutup. Kita akan paskan dulu ya bawahnya nih. Ini ada kaki-kaki bawah 3 buah tuh. Paskan dia di, ini ada lubang. Ini lagi lubang, paskan dia masuk. Oke. Kalau dia sudah pas, sudah tidak usah diputar, cukup ditaruh aja. Kedua yaitu kita taruh ini wadah untuk sebelum saringan ya, saringan, yaitu kita masukkan, coba masukkan di sini. Oke, coba kita putar. Oke, lalu ada bagian yang berputar di dalam, tidak apa-apa. Oke, cukup ditaruh aja gini. Lalu saringan. Nah, kalau ini ya, yang penyaringnya ini kita pakai yang jus. Ini jus biasa ya. Ya, ini yang jus biasa. Oke, kita masukkan ini wadah yang jus. Oke, masukkan dalam, kita tekan. Ini ada arah panah ya, ini ada arah panah ini, nanti kita masukkan aja dulu. Oke, ini ada karet di dalamnya. Lalu kita coba, sebentar, mestinya ini di luar ya. Lalu kita taruh di dalam sambil diputar aja. Oke, sampai dia pas gitu ya, seperti terkunci gitu. Sudah. Lalu kita masukkan ini pemerasnya. Ini ada baut di tengah ya, tampak lubang bautnya. Jangan lupa sesuaikan dengan yang di tengah. Oke, kita masukkan gini. Oke, kita tekan dikit, lalu sambil diputar. Kalau diputar, oke, permukaannya datar. Oke, ini mesin sudah oke.
Nah, lalu apa lagi? Kita coba pasang penutup atas. Penutup atas. Oh, bukan ini. Ini ya. Ya. Penutup atas ini juga ada tanda ya, tanda di sini ini ada tanda panahnya. Jadi sesuaikan dengan panah putih, lalu titik sini juga yang putih. Nah, disesuaikan. Nah, lalu untuk pemasangan tutup atas juga sesuaikan, juga ada panah. Oke, kalau sudah ditekan dikit sambil dengan panah yang di atas ini sama yang putih, titik putih, lalu putar ke kanan sampai di bagian bawah tulisan open dan close itu ada kaitnya tuh langsung masuk ke bawah ya. Kalau sudah bisa masuk ke sini berarti mesin sudah oke, bisa digunakan. Nah, lalu di sini kita pasang satu lagi. Oke. Ya, kita pasang wadah untuk menampung jus di atasnya, buahnya ya, buahnya maksudnya. Lalu di sini ada, di sini udah ada ya, di sini ada. Oke, untuk blendernya sudah bisa kita fungsikan. Yang ini tidak kita pakai, ini untuk buat es krim, dan ini paling kita untuk menampung. Di sini ada karetnya ya, di sini ada wadah karet, jadi airnya, sisa jus tidak akan, hasil periksaan akan tertahan. Di sini ada karetnya. Oke, dan satu lagi untuk penampungan di sebelah untuk ampas. Ayo kita tes gimana cara kerja blender ini. Nah, di sini kita siapkan dulu buah yang akan kita jus. Saya sudah nyiapkan di sini beberapa macam buah, pepaya dan buah naga, dan di sini juga ada apel dan sayur tomat dan timun ya. Nanti coba kita jus satu-satu nanti gimana hasil dari slow juicer ini. Apakah nanti seperti biasa, jus biasa, dan apakah lebih bagus daripada biasanya. Oke, mari kita bersihkan dulu.
kita taruh aja di sini. Oke, ya, dah. Kita siapkan ini tadi untuk pendorong buah ke bawah ya. Lalu kita coba tekan tombol. Oke, kita sudah sambung, kita tekan tombol on. Oke, tombol on nyala. Lalu apel kita masukkan. Oke, apel kita masuk satu-satu. Nah, di sini sudah ini agak berbunyi ya, karena apelnya agak sedikit keras, jadinya bunyi. Nah, ini udah misah dia. Ini bekas jusnya, ini jusnya yang akan ditampung, yang sudah ditampung. Dan sini sisa ampas. Ya. Nah, kalau sudah selesai kita ngejusnya, blender, rasa-rasa cukup ya. Kita matikan dulu. Oke. Ini bisa kita buka. Nah, untuk jus apel sudah selesai kita press. Ini hasilnya. Jus apel cepat berubah ya warnanya. Nah, untuk pembilasan cukup kita masukkan 1 gelas air ke bagian atas ya. Oke, kita masukkan dikit aja dulu. Itu sambil kita hidupkan. Ya, ini masih searah, masih putaran normal ya. Sekarang kalau untuk pembilasan kita berlawanan arah. Oke, sambil kita tampung, air bilasannya. Oke, boleh sambil kita jalankan lagi, dan air kita masukkan. Nah, airnya udah cukup. Nah, untuk pembilasan cukup kita masukkan 1 gelas air ke bagian atas ya. Oke, kita masukkan. Oke, sambil kita tampung, air bilasannya. Oke, boleh sambil kita jalankan lagi, dan air kita masukkan. Nah, airnya udah cukup bersih ya. Kalau udah cukup bersih. Mohon diperhatikan kalau untuk buah yang potongannya terlalu besar itu akan sulit masuk ke dalam. Dan juga kalau dia lebih kecil-kecil potongannya itu akan memudahkan untuk ngepresnya itu lebih mudah ya. Kalau besar dia agak sulit, jadi agak sedikit mungkin kayak seperti bunyi tadi, grek grek seperti bunyi tadi. Tapi kalau dia benda yang dipresnya kecil, dia akan memudahkan gitu, akan lebih cepat. Oke, kita langsung aja. Ini sudah kita tutup
Ini ampas yang tadi apel ya. Oke, bismillah. Nah itu masuk, kita masukkan. Ini agak besar ini potongannya, nah, jadi agak susah. Oke, ini ampas. Kalau ampas buahan apa sayuran ini bisa kita jadikan untuk pupuk ya. Ini lebih bagus. Kalau untuk tanaman tuh bisa kita jadikan pupuk. Nah, oke. Yang di sini untuk jusnya, hasil peresannya sudah terbentuk. Kita lihat hasilnya di gelas bening. Oke, sudah. Kita matikan dan sedikit agak kita miringkan. Untuk jus nya sudah kita taruh di atas, langsung kita start. Udah masuk semua. Tunggu satu. Oke, ini hasilnya. Dan ampas pepaya memiliki ampasnya timun ya, tapi ini bekas pepaya. Oke, lanjut kita sekarang timun ya, tapi ini bekas pepaya. Nggak masalah sih sebenarnya, cuman hasil warna timunnya akan terpengaruh dengan warna pepaya tadi ya. Kita lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu timun kita masukkan. Ya benar, jadi warnanya agak kekuningan karena tidak kita bilas, mestinya kita bilas dulu ya. Oke, timun oke. Lanjut kita tomat. Yang terakhir baru buah naga karena warnanya lebih merah. Jadi tomat aja kita dulu. Timun tadi, hasil timun, peresan timun sama dengan warna kates, tapi ini agak lebih bening ya, karena sisa-sisa pepaya tadi masih ada. Oke, kita lanjut ke tomat. Tomat warnanya lihat sedikit lebih merah, jadi tidak masalah, kita tidak cuci, langsung saja kita masukkan dan kita hidupkan. Dan ini tadi sisa ampas timun tadi. Ini untuk buah naga guys, sorry baterainya mau habis ini, jadi kita langsung cepat aja. Pastikan benar-benar ampasnya itu sudah keluar semua ya, tidak, kalau masih bergerak biarkan mesinnya terus berputar. Tapi kalau sudah berhenti berarti jusnya baru bisa kita ambil sambil berputar, tidak apa-apa biar dia
Nah, sekarang kita coba untuk membuka setelah di blender tadi. Itu sudah dicuci berapa kali dengan air, lebih dari 5 kali lah ya. Kita cuci bilas dengan air, rupanya sisa-sisa masih ada menempel. Nah, ini masih ada nempel. Ini sisa. Ya, agak kabur ya. Masih sisa-sisa, masih ada nempel. Dan memang harus dicuci, dilepas semua. Masih ada sisa ya, jadi tidak cukup hanya dibilas dengan air. Setelah kita lihat perbedaannya, slow juicer menghasilkan buah yang lebih baik ya daripada blender biasa kalau menurut saya, karena warna dari jusnya itu tidak memudar, tapi bagus, tampilannya lebih baik daripada yang biasanya. Kedua, tidak menggunakan air, sehingga kandungan yang ada di vitamin yang ada di buah atau sayuran tersebut tidak masih murni 100% ya. Nah, kalau sedangkan blender biasa itu menggunakan air, sehingga adanya campuran yang hasilnya tidak murni 100% untuk jusnya. Nah, kalau untuk itu kelebihan dari jusnya kalau menurut saya. Sedangkan kalau untuk kesulitannya tadi sama dengan blender biasa, pembersihannya mesti tetap harus kita bongkar dan kita cuci. Karena kalau tidak kita bongkar dan kita cuci, itu masih ada di saringannya tadi itu yang menumpuk tadi. Ya, masih ada di sebagian di saringan yang menumpuk, dan itu tidak cukup hanya dengan kita bilas dengan air. Tadi kita coba untuk membilasnya ya, kita mencoba untuk membilasnya aja. Terakhir tadi itu lebih dari 5 kali kita bilas, cuman masih ada sisa-sisa press ya buah hasilnya itu yang masih menempel, dan itu susah sekali kalau kita hanya cukup siram sama air, itu tidak akan lepas. Jadi salah satu cara yaitu kita bongkar lagi alatnya. Ya, sekian saja testimoni dari saya untuk slow juicer. Kan bila bagi teman-teman berminat, tergantung kebutuhannya. Kalau tergantung kebutuhannya masing-masing. Ketemu lagi dalam video saya selanjutnya. Salam.